Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gue di sini Syarika menjadi host. Di konten sebelumnya kita juga bakal ngebahas lagi konten yang sekarang. Ya pokoknya kontennya sama lah kayak kemarin. Sekarang gue sama kakaknya temen gue. Boleh perkenalan nak? Oh boleh. Ya. Nama ini bisa manggil gua apa gimana nih? Santai aja kita mah. Gua lu. Nama gua biasa dipanggil Madun ya di sini. Madun. Ya. Gua kakaknya itu temen lu. Nama gua Rifai. Gua udah tua lah pokoknya mah gitu. Udah tua. Tapi semangat masih muda karena. Boleh lanjut lagi nggak profesinya atau? Sekarang gua jadi pengacara. Iya Pengacara. Banyak acara. Waduh, bisa aja. Gue adanya acara. Aduh, sama nih ya, saya juga baru lulus soalnya. Sebelumnya ya biasa kerja di karyawan swasta. Sempet jadi tenaga pengajar juga, tapi itu mah udah masa lalu. Iya. Ya, baik lagi ke konten. Ada story yang mengerikan gitu yang bikin dakdikdukser dalam hidup Pak. Kalau dibilang story yang mengerikan kayaknya enggak, biasa-biasa aja sih ya. Soalnya kan kalau misalkan lihat di YouTube kayak banyak sih channel-channel yang kayak lebih ekstrim gitu kan. Bisa nampakin sesuatu atau gimana. Kayaknya mah gue udah kalah saing kayaknya. Udah saing ya, udah kalah pamor. Udah kalah pamor lah. Tapi kan ya kita itu bagi-bagi cerita aja atau storytelling aja ya. Sharing. Ya. Ya ada tuh nggak? Mungkin gue cerita dari basic gue dulu aja ya. Iya. Oke. Nah gini, waktu sekolah mungkin ya, gue itu dari SD, SMP sampai SMA bisa dibilang aktif di kegiatan ekstrakurikuler terutama pramuka. Pokoknya yang berbau alam itu gue bisa dibilang nggak pernah ketinggalan. Sama sih, anak juga anak alam banget apa anak indie banget dah. Apalagi pas zaman SMA kan ada lagi puncak-puncaknya PA kan, pencinta alam, naik gunung, naik gimana. Gue nggak pernah ketinggalan, alhamdulillah gitu. Iya. Emangnya passion gue di situ. Jadi pas zaman SMP juga kayaknya kalau kita camping di alam itu kayak ngelihat hal-hal kayak gitu, nyampe ada suara atau apa, kayaknya itu udah biasa, nggak biasa sih namanya ya, namanya resiko kita, lah ya namanya kita datang ke rumah orang lah ibaratkan. Jadi hal yang udah biasa aja, nggak usah jadi lumrah gitu. Mungkin sedikit cerita ya, waktu sekolah kayaknya zaman SMA pas kegiatan pramuka itu ya, pelantikan Bantara gue masih ingat. Pelantikan Bantara berarti gue kelas 2 SMA ya. Iya. Pelantikan Bantara ya SMA. Kita itu kemah itu di sekolahan tapi di pinggirnya. Kebenaran di sekolahan gue itu kan pinggirnya jurang. Jadi di luar sekolah berarti ya? Tapi tetap di luar sekolah, tapi lokasinya dekat sekolah. Gitu. Dekat sekolah lah ya. Jadi ya pokoknya masih bisa dipantau sama sekolahan gitu. Nah singkat cerita mungkin bisa dibilang kalau buat yang nggak tahu ya tanda jejak lah intinya. Iya, tanda jejak. Biasanya tuh pagi-pagi. Jam bener. 2 sampai jam 4 lah sebelum subuh. Pokoknya acara tanda jejak bisa dibilang sukses lah. Cuman kendalanya hari itu tuh gua bisa dibilang digigit kalajengking. Hah? Digigit kalajengking gua. Kalajengking malamnya. Kita udah disiksa mati-matian lah sama senior gitu kan. Pas akhir-akhir acara akhir-akhir acara gue ini apa tuh digigit kalajengking, tapi nggak gue rasa. Nggak kerasa. Itu kalajengkingnya kan ada 2 tuh, ada yang berbisa atau enggak setahu saya ya. Kalau ketahui gue sih kayaknya sih berbisa, cuman nggak kerasa gitu. Nggak terlalu lebih damage-nya, mungkin bisa dibilang damage-nya nggak terlalu inilah. Nggak kena soalnya mata. pas gue tepuk itu kaki gue itu langsung mati itu kalajengking. Pas gue lihat ada bekasnya doang. Itu kalajengking yang agak kuning, agak putih gitu kan. Nggak hitam banget itu. Oh, yang biasa aja. Biasa aja. Tapi yang setahu saya yang mati ini tuh warna hitam. Iya. Kalau gue itu yang masih bening kecil kok, ukurannya mungkin bisa tawon. Ya mungkin segini lah ya. Iya.
Kalau mungkin segitu? sejari lah segini, bisa segede gitu. Nah pas mungkin acara udah selesai, yang gua rasa gitu ya, setelah gua digigit kalajengking itu Jadi kalajengking mual. gitu. Oh, enggak. Keren mual superhero. Jadi intinya mual. mual. Pas subuh, soalnya kan subuh itu kan, acaranya beres, kita istirahat dulu, orang lain pada pergi gitu kan ke masjid atau kemana gitu, kayaknya acara siraman rohani kan mendekati subuh kan. Gua sendiri di tenda, gua bilang gua pusing gua kayaknya. Gak enak badan gitu. Gak enak badan intinya. Demam nggak? Kayaknya iya demam. Demam. Orang lain itu pada di kayaknya pas siraman rohani itu kalau saya ingat gua di tengah-tengah lapang gitulah. Mereka pada ngumpul gitu kan, siraman rohani sama senior gua gitu kan. Gua sendiri itu di tenda. Di tenda itu ya bisa dibilang agak jauh juga sih, sekitar 100-200 meter Dari lapangan dari itu? lapangan itu. Ya jauh lah, jauh. Yang gua tahu gitu kan, di tenda itu ada orang, sumpah gede bener, gede banget. Orang atau apa ya? Kalau misalkan orang atau temen gua sautin, dia pasti balik gitu. Balik kan. Ini enggak ada dia diem omongan, gitu. diem aja, cuman ngegerem enggak gitu kan. Diem ada gitu. suara apa gimana enggak, diem aja, cuman pindahnya itu enggak pakai kaki gitu. Sih. Kayak terbang aja gitu. Ngiterin tenda gua aja gitu, mana gua udah muntah-muntah gitu kan, ini siapa lagi gitu kan. Tapi ada suara langkah itu nggak ada Nggak kalau ada. gitu. Gua cuma lihat kalau kan ada kalau bisa dibilang apa tuh sumber cahaya, ada pantauan atau ada apa tuh Bayangan gitu. Nah si bayangan itu cuman geser-geser aja, geser-geser di tenda gua, gede tinggi. Wow. Gede tinggi pokoknya. Itu kalau boleh tahu lokasi itunya di mana? Desa Cariu, Kampung Tanggulun. Tanggulun. Iya, Tanggulun di sana di belakang SMA Cariu intinya. Gue masih ingat itu. Tanggulun sih, setahu saya emang gelap sih. Pokoknya yang belakang One Cry aja, sekolah SMA 1 Cariu itu di situ. Seingat gue itu. Dan yang lebih ekstrimnya lagi yang setahu gue, ada suara jeritan tangis bayi. Padahal itu kita jauh dari warga. Itu yang denger tuh Yang denger bukan gua doang. Oh, semuanya. Semuanya gua tanya temen gua, lu denger enggak itu tangisan bayi? Ada yang bilang iya denger katanya. Hampir semuanya dengar atau semuanya? Hampir semuanya dengar. Hampir semuanya dengar. Itu refleksnya gimana refleksnya mereka? Ya ada yang takut, ada yang biasa aja. Sampai-sampai bisa dibilang siraman rohaninya bisa kita pindah di musola sekolah. Berarti itu masih jam 3:30 lah ya? Ya. Jadi tadinya mau kita acara di lapang, berhubung ya karena Kayak gitu ya. ada tangisan bayi, terus ada temen gue juga yang sakit kepala tiba-tiba, kayak tangannya itu ada atau kepalanya itu ada yang megang gitu kan. Iya. Ya gara-gara itu kita pindah acaranya ke musola sekolah nyampe pagi. Wow. Pokoknya 1 unit pramuka SMA 1 Cariu hari itu lumayan garden bro. Berat sih emang kayak dari dengar ceritanya sih cukup creepy lah, cukup serem sih. Itu yang bisa dibilang cerita gue yang pertama ya. Kalau yang ke season berikutnya nih, ini belum lama kejadiannya. Gue ceritain awal-awalnya dulu ya, biasa aja ya. Jadi gue ini kan udah nikah nih sekarang. Gue juga nggak tahu ya, mungkin Allah mempertemukan orang yang tepat buat gue itu, yang bisa yang bisa dibilang satu tipe sama gue. Jadi bisa kalau gue ceritain bini gue gitu kan, bini gue sama juga kayak gitu. Sama ya gimana ya? Saya pernah dengar kata-kata ini, jodoh kita tuh cerminan kita sendiri. Iya gitu kan. Bini gue itu ya bisa dibilang sering kerasukan, gampang banget lah. Gampang buat kemasukan. Gampang banget kemasukan. Dan kalau gue lihat backgroundnya dia juga, ibunya sendiri juga kalau bisa dibilang dari orang kampung gitu. Orang kampung bilangnya tukang obatin orang. Tukang obatin orang. Jadi kayak gimana ya? Ya orang pintar lah. Orang pintar, bisa dibilang orang pintar kayak gitu. Mertua gue itu orang pintar. Tapi pas gue nikah sama bini gue, mertua gue udah meninggal sayangnya. Jadi cuma ada mertua gue sebelah cowok aja, ya yang cowok aja. Jadi selama mertua gue masih ada, yang laki nih ya, gue tinggal di rumah ya fine aja, cuman emang ada gitu, emang ada.
kayak suara aungan macan lah. Kebenaran rumah gua juga pinggir sawah bener, Pinggir kebun lah ya. pinggir kebun. Kalau bisa dibilang ujungnya dunia itu. Ujungnya dunia dong. Jadi ke belakang kebun, ke pinggir hutan. Ayo lu, kalau sama tetanggaan sih dekat, cuman ya bisa dibilang gua tuh Di ujung lah di ya. ujung rumah gua itu yang di daerah Jonggol itu. Selama mertua gua masih ada ya alhamdulillah, mungkin kata orang bisa dibilang selama ini yang nge-backup itu dia gitu, yang ngejagain itu dia gitu. Nah setelah mertua gua nggak ada nih, mertua gua udah meninggal, mulai Gangguan tuh mulai pada datangan ya. Mulai menunjukkan lah. Iya, dimulai dari anak gua yang sering main jam 2 malam. Hah? Gimana? Main, anak gua sering main. Kata dia, pas gua bangun nih gua juga kaget. Dek, gua cerita kayak, maksudnya Nanya gitu. nanya gua kan, Dek, tidur ngapain? Lagi main katanya. Sama siapa kamu main? Sama Dede katanya. Temen Dede katanya. Jam 2 malam. Jam 2 malam, asli. Gua aja langsung buset deh. Bulu gua pada berdiri semua cuy. Langsung gua tarik, gua paksa tidur. Mau gimana juga gua paksa tidur. Itu dari pertama. Pas waktu itu ya mungkin pas gua shift malam ya, pas gua kerja itu. Shift malam kerja jam 2 malam itu kalau nggak salah. Bini gue SMS, WA mungkin, di chat gue kan. Ayah cepat pulang katanya. Di rumah ada ular. Waduh, di rumah ada ular. Nah di situ apa? Pikirannya tuh ular sekedar ular atau ular Gue yang pikirnya sekedar ular. sekedar Gue ular? pikirnya sekedar ular. Makanya gue chat temen-temen gue di kampung itu di sekitaran situ kan yang lagi nongkrong atau gimana. Tolongin bini gue samperin ke rumah, lu cek gitu kan. Apa bener apa enggak ada ular. Ada sih yang nyamperin juga ke sana. Cuma ngecek aja tuh nggak ada. Ada ular. Nggak ada ular. Pas giliran temen gue balik, itu ular ada lagi. Kata bini gue. Bisa ceritain gak sih kelas gimana sih ularnya? Kata si teteh. Kalau gue sih, ya karena bini gue ngechat tuh terus ya. Nah, Ya intinya gue izin pulang lah sama foreman gue gitu kan, sama atasan gue izin pulang. Waktu itu kondisi mungkin jam 3 pagi gue izin pulang. Nyampe rumah, ya gue tanya bini gue kan, emang bener ada ular di mana? Gue cariin itu di dapur, di kamar anu nggak ada, emang nggak ada ular. Bini gue cuma nyerita ularnya segede apa. Dia bilang segede gini, segede paha orang. Gede sih. Ya gede kata paha orang. Yang bener. Ini namanya segede paha orang gitu ya. Pasti kelihatan lah ya. Dia ngumpet gimana pun masih kelihatan lah ya. Soalnya pas giliran pas gua datang ke rumah itu kondisi rumah udah kosong. Kondisi rumah udah kosong. Kalau bisa dibilang bini gua ngungsi dulu di rumah tetangga. Nyampe gua datang, nyampe segitunya gua tanya, dia bilang ularnya itu segede paha orang. Gede sih, gede. Nggak lama setelah gua ya bisa biasa ngobrol atau gimana gitu kan sama bini gua, kesurupan lah bini gua. Kesurupan. Terus gimana tuh? Ya biasa lah kayak gitu, ngaku-ngaku siapa anu lah. Nggak bisa gue ceritain juga soalnya itu bisa dibilang aib keluarga. Iya, privacy lah ya. Privacy. Intinya kalau mau ada apa-apa itu bini gue pasti ada sesuatu yang bisa dilihat. Baru dia pemasukan. Oh, berarti si ularnya itu ininya yang ngerasain state ya mungkin bisa ya. jadi kayak gitu. Kalau pas udah beres dia kerasukan, udah beres lah. Hari berikutnya ganti lagi. Itu gua yang kena. Tar dulu, itu berturut-turut atau gimana? Enggak, dari itu paling 2-3 kali kayak gitu. 2-3 kali, tapi di belakang gua loh. Gua nggak pernah ngeliat itu ular. Belum pernah gua ngeliat. Kalau bisa dibilang yang gua pernah lihat itu, yang pernah gua lihat itu di rumah gua. Mungkin bisa dibilang pas jam 1 malam. Kalau misalkan diterangin gimana ya? Kayak semacam none Belanda. Gue pernah ngeliat asli mata gue sendiri. None Belanda dia pakai kepala kayak ini apa tuh?
kayak orang-orang petani gitu loh. Tapi apa tuh? Kayak topi gimana ya? Ya kayak topi topi nona Belanda gitulah. Tapi dia ada jaringnya gitu. Ininya tuh pas ini ada jaringnya. Iya. Kayak gitu. Itu mungkin bisa dibilang sama gua jaraknya sekitar 5 meteran. Jelas banget itu gua. Taruh 5 meter tuh gitu lah. Dalam rumah itu gua. Masya Allah, gua merinding beneran anjing. Itu di rumah gua asli. Kondisi gua lagi. Oke, fun fact aja guys. Jadi waktu si Tete kesurupan, gue pernah main kesini dan itu cukup mengerikan. Itu juga bisa dibilang ya lumayan. Tapi alhamdulillah sih gua cuman. Tapi nampaknya gitu orang dia napak atau gimana? Nampak. Kalau di situ gua nggak ngeliat sih. Yang nyampe ke situ gua nggak. Tapi waktu dia gitu dia tetap-tetapan nggak sama? Tetap-tetapan asli. Gua malah sempat nanya. Gua malah sempat nanya, lu mau apa? Dia ngejawab? Enggak. Diam aja. Terus dia ngilang aja gitu. Lu mau apa? Gua bilang. Lu mau apa? Udah gitu aja. Gue merinding beneran ini demi Allah. Ya. Besoknya abis kejadian itu, mungkin bisa dibilang 2-3 hari setelah kejadian itu, posisi gue lagi ke shift 2 dari tempat gawe gue balik jam 11 malam. Mungkin bisa dibilang jarak gue sama rumah gue itu 1 jam lah. Nyampe di rumah gue bisa kadang-kadang bisa 12:30 atau jam 12. Iya. Pas nyampe rumah, dan baru nyampe depan gerbang itu asli. Gue ada yang ngelempar pakai gantar. Tahu gantar kan? Apa tuh bambu kecil gitu. Asli itu depan muka gua. Jebret aja. Itu dilempar kayak atau dilempar? Gua cari orang nggak ada. Asli, nggak ada sama siapa nggak ada. Itu si bambu itu munculnya dari pohon pete. Dari situ. Itu emang dari awalnya ada bambu atau gimana tuh? Gua nggak tahu. Pokoknya tahu tuh bambu terbang aja gitu. Ke muka gitu ya. Padahal kalau dibilang kan kalau kata orang kalau di kampung itu kan bambu itu biasa buat dipakai jemuran. Buat jemuran di sebelah kiri gua tuh nggak ada jemuran. Tuh ada bambu aja. Ada bambu aja. Depan kena pintu gerbang rumah gua gitu di sana. Jam 1:30 malam ya. Jam 1:30 malam. Panik gua. Bangunin bini. Ngungsi aja semua, ngungsi. Udah kagak bener ini. Udah kagak bener kan kelanjutannya. Daripada repot. Terus asli. Gimana lagi tuh? Ya pas itu gue ngungsiin aja bini gue. Hawa gue udah gak enak. Asli. Ada kesurupan lagi nggak? Enggak sih, enggak ada. Cuman itu doang hari itu. Gue kayak semacam bisa dibilang dikejar-kejar di rumah itu, dihantuin terus. Kayak ada sesuatu yang mau disampaikan tapi caranya salah. Caranya salah. Banyak banget di rumah itu tuh yang nggak bisa gue diceritain di sini. Intinya apa ya? Kalau misalkan gue ceritain satu-satu ya banyak juga. Banyak ya. Banyak banget. Yang jelas gue udah keluar dari rumah gitu juga udah alhamdulillah. Intinya gue sayang keluarga gue. Sampai-sampai gue ngontrak. Gue punya rumah nih, gue nyampe ngontrak. Gara-gara ya kondisi rumah seperti itu, siapa yang nyaman sih? Yang nggak ada, bener. Nggak ada, gue yakin. Jarak rumah gue sama kontrakan paling 100 meter. 100 meter ya? Banyak orang-orang yang nanya, kenapa punya rumah tapi ngontrak? Mereka nggak pada tahu, yang tahu cuman gue doang. Keluarga aja. Mungkin ada orang-orang yang mengerti gitu kan. Iya. Mungkin bisa dibilang gue belum kuat atau apa. Cuman yang bisa ngerasain gue doang sama keluarga. Asalnya di pas hari itu anak gue usianya mungkin baru 3 tahunan. Iya masih bisa dibilang polos-polosnya lah ya. Iya. Lagi itu. Apa? Kan, tapi dari rumah ke kontrakan itu kan gak jauh-jauh banget gitu ya. Ada nggak di kontrakan? Gua kira gua ngontrak itu ya semuanya udah selesai gitu, udah finish gitu. Enggak finish. Ternyata enggak, bro. Mantap. Season 2. Ya udah, kita lanjut ke season 2 aja soalnya ceritanya masih panjang dan don't forget to like, comment, and subscribe. Gua Senior, Sarikal dan gua Madun. See you di next video. Oke. Kenapa ya HP lu?